Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Habib Novel, Indonesia ini adalah negara yang paling banyak terdapat anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Sebenarnya kaum muslimin, kalaulah anak cucu Nabi yang ada di Indonesia ini, mereka mengikuti ajaran kakeknya dengan benar, mengikuti ajaran kakeknya yang murni, tidak dicampur aduk, tidak merubah-rubah, mengurang-urangi, menambah-nambahi, maka negara Indonesia ini akan menjadi negara percontohan Islam dunia. Karena apa? Karena sudah paling banyak anak cucu Nabi Muhammad SAW, ditambah penerapan Islamnya paling baik. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW benar-benar dijaga. Akan tetapi realitanya kaum muslimin, sayang seribu sayang, orang-orang yang mengaku sebagai anak cucu Nabi Muhammad SAW ternyata malah tenggelam di dalam akidah-akidah yang menyimpang. Buktinya apa? Buktinya mereka mengambil dalih, bukan dalil, tapi dalih. Mengambil dalih untuk pembenaran kelakuan mereka, amaliyah-amaliyah mereka yang mereka kerjakan dengan hayalan. Jadi hayalan itu untuk pembenaran apa yang mereka lakukan. Mereka membenarkan ibadah-ibadah mereka dengan dasar halusinasi mereka. Sebagai contoh, untuk semakin meyakinkan umat kalau acara maulid itu baik, mereka sampai mengarang-arang cerita. Dan ini kalaulah dikatakan tidak berlebihan ya, 1000% kami katakan, 1000% ini adalah cerita karangan, cerita dusta. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja simak videonya. Kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, tidak dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW kecuali Nabi hadir di tempat itu. Kecuali Nabi hadir di tempat itu. Ada satu majelis gak percaya, masa Nabi hadir beneran? Gak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup. Ditutup, dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid, dibuka, ternyata pasirnya banyak injekan kaki. Dan itu injekan kaki dari Rasul SAW. Ngibul ini kaum muslimin, bohong. Ini cerita bohong. Kita simak lagi videonya. Kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, tidak dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW kecuali Nabi hadir di tempat itu. Kecuali Nabi hadir di tempat itu. Ada satu majelis gak percaya, masa Nabi hadir beneran? Gak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup. Ditutup, dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid, dibuka, ternyata pasirnya banyak injekan kaki. Dan itu injekan kaki dari Rasul SAW. Kok berani mereka, orang-orang yang mengaku sebagai anak cucu Nabi, tapi kerjanya bohong? Yang begini ini jelas bohong kaum muslimin. Buktikan kalau memang begitu. Buat acara maulid, kemudian lakukan cara yang sama, buktikan. Ini ngaco ini, bohong. Dan kalaupun ada, kalaupun terjadi yang seperti itu kaum muslimin, dari mana bisa dibuktikan kalau itu benar-benar bekas jejak telapak kaki Nabi Muhammad SAW? Amalan itu jelas-jelas amalan bid'ah. Maulid itu amalan bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada di zaman tabi'in rahimahullah. Tidak ada di zaman atba'ut tabi'in rahimahullah. Padahal kalau mereka ini mau melakukan acara yang seperti itu, mau melakukan acara perayaan maulid, mereka sangat bisa. Tidak ada sesuatu apapun, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi mereka untuk melakukan perayaan maulid. Tapi ternyata mereka tidak merayakan. Mereka tidak melakukan. Padahal mereka ini orang-orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta mereka kepada Nabi totalitas. Totalitas. Dan sekarang yang
mereka mengaku cinta kepada Nabi, yang merayakan Maulid, mengaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah Nabi malah ditinggal. Yang semangat dikerjakan malah amaliyah-amaliyah yang bid'ah. Sholat berjamaah malas, sholat berjamaah sepi. Tapi merayakan Maulid semangat, acara Maulid rame. Itu cintanya cinta apa? Cinta palsu. Malah kata orang-orang Syiah dan juga kata ketua PBNU pada masanya, mereka mengatakan apa? Perayaan Maulid Nabi itu yang memulai pertama kali adalah orang-orang Syiah. Barulah kemudian diikuti oleh Ahlus Sunnah, kata Said Agil Siraj. Ya sebenarnya yang mengikuti itu bukan Ahlus Sunnah, tapi yang mengikuti Asy'ariyah An-Nahdliyah. Ya, karena selain itu nggak ada yang ikut. Muhammadiyah tidak ikut, Al-Irsyad tidak ikut, Persis tidak ikut. Mereka tidak ikut. Mereka tidak ikut merayakan perayaan Maulid. Yang ikut Asy'ariyah An-Nahdliyah. Jadi yang merayakan Maulid itu Ahlus Syiah wal Jamaah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalaupun benar dikatakan tadi ada bukti bekas jejak telapak kaki, ya dari mana bisa dibuktikan kalau itu memang benar-benar jejak telapak kaki Nabi Muhammad SAW? Ya bisa jadi itu jejak telapak kaki iblis yang berusaha menipu supaya penggemar Maulid ini semakin tenggelam di dalam kebid'ahan dan kemaksiatan. Dan terbukti banyak yang berkedok merayakan Maulid tapi isinya maksiat. Silakan browsing-browsing, banyak videonya. Kedoknya Maulid, merayakan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dangdutan, joget-joget. Katanya cinta Nabi, tapi sunnah Nabi ditinggal. Itu namanya cinta palsu. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan seluruh manusia. Ucapan beliau la yu'minu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Kecintaan kita kepada beliau harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada manusia yang lain. Ya, tapi bagaimana cara mengungkapkan kecintaan kita kepada beliau? Apakah dengan mengikuti beliau, menghidupkan sunnah beliau, melaksanakan perintah beliau, menjauhi larangan beliau, atau dengan kita menyelisih beliau dan membuat sesuatu yang baru yang justru dilarang oleh Nabi SAW. Orang yang mengaku cinta kepada orang lain itu kaidahnya, prinsipnya dia mengikuti kalau memang dia cinta. Ya, kita cinta kepada ya orang tua kita, ya kita cinta kepada keluarga kita, ya kita mengikuti apa yang mereka yang mereka senangi, kan gitu. Nah, orang yang cinta kepada Nabi SAW, kalau memang dia cinta dengan cinta yang benar, maka harusnya dia mengikuti Nabi SAW. Nah, apakah beliau menyuruh kita untuk melakukan bid'ah di dalam agama dengan cara merayakan ya kelahiran beliau, atau justru beliau melarang kita untuk melakukan bid'ah di dalam agama? Tentunya jawabannya adalah yang kedua. Nabi SAW menyuruh kita untuk mengikuti sunnah beliau dan melarang kita untuk melakukan perkara yang baru. Jadi kalau kita memang cinta kepada Nabi SAW, maka yang paling utama yang kita lakukan adalah mengikuti sunnah beliau. Ya, mengikuti sunnah beliau ini menunjukkan kecintaan kita. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah hakikatnya mereka yang cinta kepada Nabi SAW. Ya, mereka perhatian dengan hadis-hadis Nabi SAW, mengamalkan hadis-hadis beliau, dan mereka bersabar ya dalam mendakwahkan sunnah ini di antara manusia. Rela mereka untuk menghabiskan waktunya dicela, dicemooh,
demi untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW. Ini kecintaan yang hakiki. Adapun seseorang mengaku menjadi pencinta Nabi SAW, tapi secara prakteknya dia justru membuat perkara yang baru, yang ini tentunya dibenci oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Dan beliau mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Nah, orang yang benar-benar mencintai beliau harusnya menjauhi apa yang beliau katakan itu adalah sebuah kesesatan. Dan merayakan Maulid Nabi ini adalah sebuah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW sendiri, dan beliau tidak pernah menganjurkan yang demikian. Demikian pula para sahabat, para tabi'in, para tabi'in ini tidak ada yang melakukan. Ini sesuatu yang baru terjadi di abad yang keempat atau abad yang kelima, dan yang melakukan adalah Ubaidiyun, yang mereka adalah termasuk sekte di dalam Syiah. Tentunya kita tidak ridho ya mengikuti orang-orang semacam itu. Kita ingin mengikuti para sahabat radhiyallahu taala. Ya, jadi cara untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada Nabi ya diantaranya adalah mengikuti sunnah beliau, ya, kemudian mendakwahkan sunnah beliau, bersabar ketika mendakwahkan sunnah beliau. Ya, itu adalah cara yang benar dalam mewujudkan cinta kita kepada Nabi SAW.